Oke. Halo, perkenalkan nama saya Fiora Nudevara Aristo Albert, mahasiswa program studi arsitektur. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas 4 desain pasif dengan judul Redesain Gedung Rektorat menggunakan pendekatan desain pasif. Redesain ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kenyamanan termal, pencahayaan alami, penghawaan alami, serta efisiensi energi. Dengan mengacu pada prinsip GPCI yang juga digunakan pada tugas sebelumnya. Gedung Rektorat merupakan bangunan administrasi utama yang digunakan hampir sepanjang hari oleh staf dan mahasiswa. Karakter bangunan ini cenderung memiliki waktu operasional yang panjang, tingkat hunian yang lumayan tinggi, aktivitas kerja yang membutuhkan kenyamanan visual dan thermal. Namun, pada banyak kasus, termasuk pada objek studi ini, kenyamanan tersebut dicapai dengan sistem aktif, contohnya seperti AC dan pencahayaan buatan. Hal ini menyebabkan konsumsi energi yang tinggi, ketergantungan terhadap sistem mekanikal, kurangnya optimalisasi potensi iklim lokal, dan sebagainya. Oleh karena itu, desain pasif menjadi pendekatan yang relevan untuk meningkatkan kualitas bangunan secara berkelanjutan. Berdasarkan analisis kondisi existing, ditemukan beberapa permasalahan utama. Yang pertama, aspek thermal. Bangunan menerima radiasi matahari berlebih, terutama dari arah timur dan barat, yang menyebabkan peningkatan suhu ruang pada siang hari. Kurangnya elemen peneduh menyebabkan panas langsung masuk ke dalam bangunan. Aspek pencahayaan alami yang kedua. Distribusi cahaya alami belum merata. Beberapa ruang kerja masih membutuhkan lampu meskipun pada siang hari. Hal ini menunjukkan bahwa posisi bukaan kurang optimal. Kedalaman ruang yang terlalu besar dan tidak ada elemen reflektor cahaya. Yang ketiga adalah aspek penghawaan alami. Sirkulasi udara silang belum bekerja dengan baik karena bukaan tidak saling berhadapan. Selain itu, massa bangunan yang padat menghambat aliran angin alami. Yang keempat adalah aspek lingkungan dan akustik. Karena kurangnya vegetasi menyebabkan suhu lingkungan luar meningkat dan kebisingan dari luar bangunan tidak teredam. Tujuan dari desain gedung rektorat ini adalah meningkatkan kenyamanan thermal dan visual pengguna. Yang kedua, mengoptimalkan pencahayaan dan penghawaan alami, mengurangi ketergantungan terhadap energi buatan, menerapkan prinsip bangunan berkelanjutan. Yang terakhir, menyesuaikan desain dengan iklim tropis lembab. Tujuan-tujuan ini selaras dengan prinsip Green Shift GPCI, khususnya pada aspek energi efisiensi, indoor health, dan site development. Konsep desain yang diterapkan adalah adaptive passive office building. Konsep ini berarti bangunan beradaptasi terhadap iklim, memanfaatkan potensi alam, dan mengurangi intervensi sistem mekanikal. Bangunan tidak melawan iklim, melainkan bekerja bersama iklim melalui strategi desain pasif. Bentuk dan massa bangunan dibuat lebih ramping dan terpecah untuk mempercepat aliran udara alami. Void dan ruang terbuka ditambahkan sebagai jalur ventilasi vertikal yang sudah ada. Kemudian bukaan dan ventilasi, bukaan diperbesar dan diatur saling berhadapan untuk menciptakan cross ventilation. Koridor dibuat semi terbuka agar dapat mengalir tanpa hambatan. Kemudian sun shading dan secondary skin. Pada fasad timur dan barat diterapkan sun shading horizontal dan vertikal untuk menahan radiasi matahari langsung. Secondary skin ini juga berfungsi sebagai elemen estetika. Yang keempat, material dan warna. Materialnya dirubah menjadi berwarna terang, digunakan untuk mengurangi penyerapan panas. Material lokal diprioritaskan untuk mengurangi jejak karbon. Yang kelima, pencahayaan alami.
skylight dan light shelf digunakan untuk mendistribusikan cahaya ke bagian dalam bangunan. Dengan strategi ini, penggunaan lampu di siang hari dapat dikurangi. Yang keenam adalah elemen hijau dan air. Vegetasi, kolam, dan area hijau berfungsi sebagai pendingin mikroklimat. Selain itu, elemen hijau juga meredam kebisingan, meningkatkan udara, memberikan kenyamanan visual juga. Hasil desain ditampilkan dalam beberapa gambar tersebut. Yang pertama ada dina lantai dasar, dina lantai atas, tampak bangunan juga yang menunjukkan penerapan sun shading dan secondary skin sebagai respon iklim. Ada potongan juga untuk memperlihatkan alur udara dan cahaya alami, side plan. Kemudian perspektifnya juga. Sebagai kesimpulan, pendekatan desain pasif pada redesain gedung rektorat ini mampu meningkatkan kualitas bangunan, baik dari segi kenyamanan maupun efisiensi energi. Desain pasif memungkinkan bangunan lebih responsif terhadap iklim, lebih hemat energi, lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Demikian presentasi tugas 4 desain pasif yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak dan Ibu. Bye-bye.